Sebelum matahari sempat menyapa Jakarta, kawasan Gelora Bung Karno sudah penuh oleh ribuan orang yang siap berlari. Digiland 2025, gelaran tahunan dari Telkom tahun ini membawa semangat baru. Lari, musik, teknologi, sampai UMKM. Semua dibungkus jadi satu pengalaman yang bikin banyak orang betah seharian di sini. Tahun ini, Digiland by Telkom Indonesia kembali hadir pada gelaran Digiland 2025 pada tanggal 18 Mei 2025 di Istora Senayan, Jakarta. Ya, memang ajang yang selalu diselenggarakan tiap tahunnya oleh Telkom Indonesia ini selalu luar biasa. Dari animo masyarakat nih, sudah ramai sekali bisa Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa. Tidak hanya sekedar lomba lari atau dijiran, atau sekedar konser musik atau DJ Music, namun juga Telkom Indonesia selalu menghadirkan experience luar biasa dalam satu hari, yakni dengan menghadirkan rangkaian inovasi teknologi yang sangat relevan untuk masyarakat dan juga dunia usaha. Penasaran? Simak liputan berikut ini. Sebanyak 12.500 pelari dari berbagai penjuru Indonesia berkumpul di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu pagi 18 Mei 2025. 3 kategori diperlombakan, yakni 5 km, 10 km, dan half marathon alias 21 km. Dan tahun ini bukan sembarang tahun. Digiland Run sudah resmi mengantongi sertifikasi dari World Athletic Label Road Races yang menjadikannya satu dari sedikit lomba lari di Indonesia yang bertaraf internasional. Jadi gelaran lari Digiland 2025 ini itu mendapatkan pengakuan internasional dari World Athletic ya, dengan kategori World Athletic Label untuk 10K dan half marathon. Arti dari masuknya ke World Athletic Label ini bisa akhirnya dilihat sama pelari atau seperti apa? Iya betul. Jadi ini merupakan kalender resmi lari internasional. Gitu ya, jadi akan tercantum tuh di kalender pelarinya World Athletic tuh akan ada tuh Digiland. Nah, tahun depan tentunya akan dievaluasi pelaksanaannya oleh World Athletic dan mudah-mudahan hasilnya bagus dan itu bisa kita pertahankan. Nanti kita akan ada tahapan naik level lagi gitu ya. Tahun depan masih World Label, tahun depan masih ya. Suasana pagi makin spesial karena langsung dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang juga ikut lari di kategori 5 km. Start pertama dimulai sejak pukul 5 pagi untuk kategori 21 km, kemudian disusul 10 km dan terakhir 5 km. Menurut saya sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan. Waktunya bisa di bawah 50 dan sekali lagi kalau dilaksanakan tahun depan mudah-mudahan dengan pelaksanaan yang sama bahkan mungkin lebih bagus. Jadi pelaksanaan Digiland kali ini kan diikuti dalam komunitas yang cukup besar, orang datang dari mana saja bahkan dari luar negeri, sehingga secara ekonomi pasti akan memberikan dampak kepada Jakarta terutama untuk UMKM. Dan itulah kenapa kemudian pelaksanaannya betul-betul pemerintah Jakarta mensupport penuh. Bahkan hari ini menurut saya pasti karena gubernurnya lari, kepala dinas semuanya lari semua di belakang saya. Bukan cuma pejabat daerah yang turun gelanggang. Direktur Utama Telkom, Ririk Adriansyah pun ambil bagian. Menegaskan bahwa Digiland Run bukan cuma soal olahraga, tetapi tentang bagaimana Telkom menggabungkan gaya hidup sehat, teknologi, dan semangat keberlanjutan dalam satu pengalaman yang inklusif. Dan betul saja, nilai-nilai keberlanjutan terasa sampai detail acara. Setiap 1 km yang ditempuh para pelari dikonversi menjadi 1 GB kuota data yang akan didonasikan untuk mendukung pendidikan digital di pelosok negeri. Hasilnya total donasi tembus 111.500 GB. Bahkan jersey peserta pun dibuat dari bahan daur ulang plastik. Langkah kecil tapi bermakna untuk bumi yang lebih sehat. Ikut kategori half marathon.
21 kilo. Finish dong. Dapat ini medali. Untuk event di Gila ini pertama kali. Kalau sebelumnya sih udah pernah. Oh, udah pernah. Iya, pertama kali. Overall sih bagus ya, terutama untuk masalah sterilisasi pas waktu kita ke HI itu lumayan cukup steril. Oh enggak, ikut lari aja. Kayaknya sih udah pasti ikut deh. Begitu lari selesai, GBK nggak langsung bubar, malah makin ramai. Ada konser dari pagi sampai malam. Mulai dari project pop yang lucu-lucu, Jakarta 48 yang energik, Bernadia yang galau, sampai Sheila on 7 yang legendaris. Kehadiran para musisi lintas genre ini tidak hanya menghadirkan hiburan yang berkualitas, tetapi juga memperkuat semangat kolaborasi dan kebersamaan yang menjadi inti dari perhelatan Digiland tahun ini. Konsep bundling antara sport dan entertainment ini menjadi bukti bahwa kadang-kadang kita nggak harus pilih antara sehat atau senang-senang, tapi bisa dua-duanya. Penontonnya datang dari berbagai generasi, yang lari ikut nonton, yang cuma beli tiket konser pun berdatangan. Jumlahnya tahun ini melonjak dari 3.000 tahun lalu jadi 5.000 penonton di tahun ini. Abdul. Iya. 19. Tahun lalu ikut juga yang 5K. Nah, ya. Senang ya, finish strong. Alhamdulillah ya. Iya. Tahun lalu juga meriah, sekarang lebih meriah lagi ya. Sheila on 7 sih. Mudah-mudahan kuat. Ya. Kedepannya harus ikut lagi, harus. Di sisi lain, GBK ada zona yang gak kalah menarik. Deretan booth dari seluruh lini bisnis Telkom Group buka pintunya buat ribuan pengunjung. Kemudian kita ada booth-booth yang menampilkan produk, services, dan teknologi dari Telkom Group, gitu ya. Ada dari Telkom Internasional, ada dari Mitratel, gitu ya, Telkomsel, MD Media, dan lain-lain, gitu ya. Di sini masyarakat bisa nyoba langsung teknologi masa depan, dari solusi smart city, AR, dan VR, sampai produk digital yang biasanya cuma bisa dilihat di layar, kini bisa dirasakan sendiri. Telkomsel, Telin, Mitratel, MD Media, dan lain-lain semua hadir untuk edukasi tentang apa yang sedang dan akan mereka bangun di era digital Indonesia. Yang tidak kalah menarik, ada satu sudut di depan area konser yang justru jadi favorit pengunjung. Pasar UMKM dan kuliner Nusantara. Dari makanan tradisional, cemilan kekinian, sampai produk kreatif lokal semuanya hadir dan ramai. Buat para pelaku UMKM, ini bukan hanya bazar, tapi juga panggung untuk tampil, dikenali dan menjangkau pasar yang lebih luas. Telkom sengaja sisipkan elemen ini sebagai bentuk komitmen mendukung ekonomi kerakyatan.